Wisata religi, kuliner, wisata alam, Masjid Sigit Syahid, Solo. BKM di Gelora Bung Karno. Masjid Al-Kamil, Sumedang. Krempeng ya, badannya krempeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya belum sarapan. Kaifa halukum wazin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Itu adalah Prof. Jurnalis. Beliau lahir 1937. Saya 1977. Kiai Hasan Abdullah Sahal 1947. Nah, jadi yang ujungnya 777 itu banyak yang saya ingat. Berarti kalau saya mau berdiri di sini seperti beliau, itu berarti 2035, 45, 55, 65. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat seperti beliau. Ya amin, ya rabbal alamin. Saya ke Mesir tahun 98, 5 September. Kemudian waktu masih mahasiswa baru dapat kabar, nanti kita kumpul di sekretariat KMM, Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau. Saya sampai, ruangan sudah penuh. Saya hanya bisa duduk di tangga untuk mendengarkan di atas sedang pidato. Begitulah kami mahasiswa baru semangat untuk mendengar wawasan. Dulu di Mesir itu wihdah. Wihdah itu selalu kami ringkas dengan wanita idaman dunia akhirat. Dulu mahasiswa Indonesia di Kairo 2.474 orang. Yang laki-laki 2.100, perempuan 300. Jadi saya termasuk yang tereliminasi. Makanya tadi waktu disebutkan bahwa sekarang di Kairo ada 5.000, saya terlintas di pikiran saya, andai saya sekarang di sana mungkin dapat. Alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa dulu bergabung dengan Wihdah, hari ini saya bisa bergabung dengan Wazin. Lalu kemudian saya pun melanjutkan pendidikan saya ke Maroko tahun 2004. Kami membuat seminar peran pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh mahasiswa PPI Timur Tengah dan Eropa, dihadiri dari PPI Prancis, juga PPI beberapa negara Eropa. Narasumbernya waktu itu kami minta seminar dan sekaligus khutbah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat. Waktu beliau khutbah lancar, dalam hati saya, nanti kalau aku pulang ke Indonesia, apakah bisa saya khutbah lancar tanpa melihat teks? Nama yang khutbah waktu itu namanya Dr. Hidayat Nur. Saya sampai ke Mesir, mahasiswa baru, kata orang Al-Azhar ini masuknya mudah, tapi keluarnya belum tentu. Makanya waktu sampai di Mesir jangan tanya semester berapa, jangan tanya sudah berapa tahun di sini. Dan yang waktu itu bintangnya terang benderang, yang lancar langsung kelas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 langsung nyambut S2, hafal Quran, itu namanya Tuan Guru Bajang.
Saya sebetulnya menyebutkan cerita ini supaya adik-adik, kakak-kakak yang melihat kenapa Ustaz Somad tidak seperti biasanya. Karena saya sedang berada di depan senior-senior saya. Dan sekarang ini tidak merasa sebagai narasumber, seperti peserta dai cilik ini sekarang. Di depan senior-senior saya. Saya kalau biasa tausiah itu hanya sekedar baca Al-Fatihah, ya Allah, yang mau kusampaikan ini ayat-ayatmu, yang mau kusampaikan sabda nabimu, tolonglah aku. Sesimpel itu doa saya. Tapi hari ini gak berhenti zikir saya dari tadi. Soalnya kalau silap salah, ya sakitnya nggak berapa, malunya ini. Apalagi ini kan streaming ini sekarang. Dan ini direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Keluarga besar Yasri, Wazin. Tania juga. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Quran selalu menggambarkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Iman itu kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Maka Al-Quran menampilkannya sebagai sesuatu yang kelihatan. Seperti apa iman itu? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kokoh, asluha thabitun, akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan pucuknya ke atas. Iman itu mesti seperti pokok kayu yang akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke atas, datang angin kecang puting beliung, dia tidak akan patah. Jangan tidak berakar, tidak berpucuk. Apa namanya? Enceng gondok. Kemana air mengalir, ke sana dia pergi. Nah, kalau iman tidak bisa. Kalau kita bersedekah pahalanya banyak. Pahala banyak itu sebanyak apa? Maka Al-Quran menampilkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim. Al-Quran menampilkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Nah, tema kita adalah rahmatan. Rahmatan itu apakah kelihatan? Ketika saya bilang apakah rahmat itu kelihatan, sebagian bilang tidak. Tapi ada satu ibu, dia ragu. Karena menurut dia rahmat itu kelihatan, karena nama suaminya Pak Rahmat. Contohnya seorang istri mengatakan kepada suaminya, aku sayang kepada kamu sayang. Itu tidak kelihatan. Maka Nabi Muhammad SAW mau menggambarkan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Mana contoh rahmat yang kelihatan? Anar Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim, aku jadikan rahim. Wa ja'altu lahu isman min ismi, rahim itu diambil dari namaku. Rahim itu diambil dari Rahman. Sehebat-hebatnya laki-laki, profesor, doktor, bintang 4, tidak ada anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya rendah, yang katanya biasa-biasa saja, ada satu anggota tubuhnya ini yang diambil dari Asmaul Husna. Jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan? Perempuan dong. Sombong. Ternyata kalau kita minoritas ini susah ya. Sombong dikit. Jadi mengungkapkan kasih sayang itu, diambillah satu makhluk dipilih Allah untuk mewakili tentang rahmat, itu adalah rahim. Bagaimana rahim? Seorang perempuan Afrika Utara mengandung anak. Afrika Utara itu cuacanya cuma 2, panas dan panas sekali. Tidak ada perempuan yang mengandung di Afrika Utara tiba-tiba lahir anaknya kepanasan. Tidak ada. Tidak ada perempuan di Kutub Selatan yang beku tiba-tiba menggelinding es batu keluar dari perutnya. Enggak ada. Perempuan tempat yang paling nyaman, adem, ayam, tentrem adalah rahim. Makanya begitu anak itu lahir ke dunia, bibirnya membiru kedinginan, lalu dimasukkan dia ke dalam kotak kaca.
apa namanya, karburator. Inkubator. 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 Saya tahu, lagi ngetes, ini jamaah masih sadar atau tidak? Ya kalau jamaah itu masih fokus, dia kritik kita. Tapi kalau dia udah terserah lah mau apa, yang penting cepat selesai gitu kan. Maka janin itu dimasukkan ke dalam inkubator, di setel berapa derajat Celcius Fahrenheit-nya. Setelah itu bidannya pun sibuk main handphone. Begitu ditengok, bayi pun masak, matang. Maka Kepanasan. sampai ada bidan yang main-main macam-macam, bidan dokter yang macam-macam. Tapi insya Allah ini bidan dokternya bagus. Kenapa? Alumni dari Yarsi. Keren. Yarsi. Yarsi ini tidak perlu disampaikan apapun oleh Ustadz Somad. Lalu kenapa Ustadz Somad sebutkan Yarsi? Karena saya ingin dapat amal jariah. Berapa orang dari Sabang sampai Papua, negara tetangga yang memasukkan anaknya jadi dokter, jadi bidan, jadi perawat, orang yang sukses. Saya ingin, kalau bahasa orang Melayu, menumpang tuah, yang bertuah di Yarsi. Dan ketika saya dapat amal jariahnya, saya tidak pernah ikut meletakkan batu pertamanya, saya tidak pernah ikut mewakafkan tanahnya, saya nggak pernah ikut membangunnya. Saya hanya datang memberikan sepatah dua patah kata, tapi saya dapat pahala amal jariah. Dari bunyi aminnya seperti kurang setuju ya. Nah, jadi tempat yang paling bisa bakwan. Semua yang kita makan itu setelah masuk ke dalam bercampur dengan bakteri, kuman, penyakit, busuk. Tapi kenapa tidak ada janin yang membusuk? Karena dijaga oleh Allah. oleh rahim. Oleh rahim. Dijaga oleh Allah. Memang betul Allah menjaga. Iya. Tapi Iya. melalui satu makhluk yang diciptakan Allah namanya rahim. Makanya dalam hadis Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahim. Maka yang tepat itu adalah silaturahim, karena bunyi hadisnya rahim. Adapun tertulis di baleho silaturahmi, mungkin yang nulis ini orang HMI. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Silatu menyambungkan, merekatkan, melekatkan, mendekatkan. Rahim, maaf, satu kantong tempat janin dalam perut perempuan. Ini yang belum bisa dibuat oleh teknologi Jepang. Sekarang operasi kecantikan yang paling hebat katanya di Bangkok, Thailand. Laki-laki berangkat ke sana, pulang lady boy, wajah lady, kaki boy. Tapi ada satu yang belum mereka bisa buat. Apa dia? Rahim. Rahim belum bisa mereka buat. Kita doakan mereka nggak akan bisa buat. Rahim itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang perempuan sakit, diperiksa ternyata di rahimnya ada kista sebesar duit logam. Lalu kemudian dokter mengatakan ini kistanya mesti diangkat, dan ketika kista diangkat rahimnya ikut terangkat dan ibu tidak bisa hamil mengandung lagi. Si ibu menangis, suaminya senyum. Ternyata suaminya tahu istrinya pernah mendengar pengajian Ustadz mengatakan dawu mardakum bis shadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Akhirnya dia bersedekah. Setelah bersedekah dia pergi lagi medical check up, ternyata yang sebesar duit logam itu mengkerut, mengecil, hilang. Rahimnya sehat, kistanya hilang, tidak perlu operasi dan bisa punya anak lagi. Istrinya senyum, suaminya menangis. True story, kisah nyata. Jamaah kita ketemu saya di parkir masjid. Orangnya ada, gak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi pertemuan kita ini karena rahim, rahmat, kasih sayang Allah.
pendosa, pezina, pemabuk, pelakor, penjahat. Pas buka Al-Quran Asmaul Husna, Allah tidak mengatakan Bismillahil Muntaqim dengan nama Allah yang maha menghukum, Bismillahil Jabbar dengan nama Allah yang maha berkuasa, tapi Bismillah Asmaul Husna yang dipilih adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk yang paling rendah adalah hamba sahaya, budak, miskin, hitam, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, fakir, lemah, du'afa, abdun namanya. Tapi begitu disandingkan dengan Rahman, nama dialah yang paling mulia, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Begitulah hubung berkasih sayang, maka hancur, hampa, berpetir. Apa yang membuat dunia ini menjadi indah? Karena kasih sayang. Apa yang membuat dunia ini menjadi hancur? Kasih sayang juga. Seperti hancurnya hati Zainuddin ditinggalkan hayat. Biasanya orang semakin indah kata-katanya, itu semakin hancur hati. Kata-kata yang indah itu lahir dari hati yang berkeping. Tapi saya tidak termasuk golongan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tema kita adalah dakwah perempuan dan penguatan kebangsaan, meneguhkan Indonesia dalam bingkai rahmatan lil alamin. Laisa azhariyan man lam yahfazil Quran. Siapa yang tidak hafal Quran tidak azhari. Ustaz Somad azhari, anak azhari. Saya waktu itu berangkat dari Kairo menuju Rafah, kota yang dibagi dua, satu punya Mesir, satu diambil Israel. Kami beli minuman, ketemu sama penjaga toko, dia tanya, "Enta azhari?" "Anak azhari," saya bilang. "Laisa azhariyan man lam yahfazil Quran." Kalau nggak hafal Quran nggak azhari. Hafizul Quran, hafizul Quran. Kullu ana bilang. Ente hafal semua bilang. 30 juz? Enggak, Quran wafidin. Quran wafidin, Quran non Arab. 1 tahun 2 juz. 2 juz. Kecuali yang doktor seperti doktor TGB dan Ibu Eliwati, ya itu memang 30 juz. Maka saya kalau ditanya orang, alumni Azhar, saya alumni Maroko. Untuk Madiun lemah yang teles, matur nuwun Gusti Allah sing balas. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebesar-besarnya Profesor Dr. Abdus Somad menyampaikan kepada kita semua bahwa kasih sayang adalah energi yang sebelumnya tidak tampak tetapi dinampakkan oleh Al-Quran. Kasih sayang bukan hanya perasaan tetapi prinsip fundamental dalam Islam, sehingga kita akan menemukannya dengan jelas sekali misalnya di Al-Azhar, juga tentu saja di Wazin, Yasin dan Al-Ikhlas. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. Hidayatul Wahid untuk menyampaikan kewajiban. Tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa qudwatina wa muallimina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaidah hadisihi idza qamatil qiyamah fi yadi hadith rasulillah wal yadrasan. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amin. Hadirat al-mukarramat, mengikuti yang disunahkan oleh moderator kita, didahului oleh para ibu-ibu pas mukarramat, al-muhtaramat, al-mukarramin, al-muhtaramin, keluarga besar Wazin di bawah pimpinan Saudara Dr. Eliwati Maliki, Hafizahullah, dan seluruh panitia yang saya hormati. Tentu tuan rumah yang luar biasa memberi ruang untuk kerjasama berkelanjutan dengan Wazin, Prof. Dr. Dinasuddin, Prof. Dr. Fatih Jalal, dan keluarga saya yang saya hormati, dan guru-guru kita semuanya yang tadi sudah menyampaikan arahannya demikian sangat luar biasa, sangat